Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Anugrata Tianto dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering B dari Offering Agama E31. Atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai acara pengajian hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, kita ke topik pembahasan hari ini. Tema kali ini adalah toleransi dan kebebasan beragama. Pengertian toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris tolerance yang berarti membiarkan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sifat toleran. Dalam bahasa Arab, mengutip Kamus Al-Munawwir disebut dengan istilah tasamuh yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada. Jadi pengertian toleransi adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima sebuah berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya. Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan pendirinya sendiri. Misalnya agama, ideologi, dan ras. Sedangkan menurut Tillman, toleransi adalah saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Pada intinya, toleransi berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri. Yakini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, baik yang berbeda maupun sama. Sedangkan penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti hal pertama, tapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok. Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya keberadaan. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian. Benih dan intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Benih dari toleransi adalah cinta disiram dengan kasih dan pemeliharaan. Jika tidak ada cinta, tidak ada toleransi. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi. Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan membiarkan orang lain ringan. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda dan menunjukkan toleransinya. Akhirnya hubungan yang berkembang.
Dapat disimpulkan bahwa toleransi ialah sikap seseorang di mana mampu membiarkan dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, pengertian terbuka terhadap pendapat, perbedaan pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Unsur-unsur toleransi. Dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah A. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih satu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal, dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun, karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara, melindungi kebebasan setiap manusia baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. B. Mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap, perilaku, dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di masyarakat akan kacau. C. Menghormati keyakinan orang lain. Dalam konteks ini, diberlakukan bagi toleransi antar agama. Namun, apabila dikaitkan dalam toleransi sosial, maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam memilih suatu kelompok. Contohnya, dalam pengambilan keputusan seseorang untuk memilih organisasi pencaksilat. Sebagai individu yang toleran, seseorang harus menghormati keputusan orang lain yang berbeda dengan kelompok organisasi pencaksilat kita. D. Saling mengerti. Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Pendidikan toleransi. Mengingat pentingnya nilai toleransi, hal ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilakukan guna menghindari konflik-konflik yang terjadi akibat tidak adanya rasa menghormati dan menghargai orang lain, seperti yang diungkapkan di Tilaar 1999.2/160, bahwa yang diperlakukan dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Justru paling penting di dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika adalah adanya saling pengertian. Hari Cahyono mengatakan tujuan pengembangan sikap toleransi di kalangan siswa di sekolah maupun kelompok sosial di samping sebagai wahana latihan agar mereka lebih lanjut dalam menerapkan dan mengembangkannya secara luas dalam kehidupan masyarakat. Toleransi di Indonesia. Toleransi di Indonesia dibahas dalam Undang-Undang 1945 Bab 10 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan menghormati hak asasi manusia untuk menjalankan hak dan kebebasannya seperti sudah terciptanya toleransi. Karena esensi dari toleransi adalah menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pendapat, pandangan kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Pentingnya toleransi di Indonesia dikatakan oleh Amir Santoso bahwa konflik
dalam masyarakat disebabkan oleh banyak hal dan salah satu penyebabnya adalah rendahnya toleransi antar individu dan antar kelompok. Ketika seseorang atau suatu kelompok lebih mementingkan egonya dan tidak bersedia memahami perasaan dan kepentingan pihak lain, terjadinya konflik. Dinamika kelompok. Dalam penelitian tentang kelompok, tidak bisa lepas dari dinamika kelompok. Dengan pembahasan ini akan memberikan pemahaman baru tentang kelompok dan perilaku yang ada pada sebuah kelompok. Definisi tentang dinamika disebutkan dalam KBBI adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau berhubungan dengan pihak yang sama. Di bawah ini merupakan beberapa definisi kelompok dari para ahli. 1. Kelompok adalah orang-orang independen yang saling memengaruhi satu sama lain. 2. Homas mengatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang berkomunikasi langsung tanpa perantara. Kettle mengatakan bahwa kelompok adalah organisasi yang anggotanya berupaya saling membantu untuk mencapai kepuasan. Sedangkan dinamika kelompok adalah studi tentang hubungan sebab akibat yang ada di dalam kelompok tentang perkembangan hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam kelompok. Tentang teknik untuk mengubah hubungan interpersonal dan attitude di dalam kelompok. Dinamika kelompok memiliki arti gerak suatu kelompok. Ada beberapa ciri dasar dari kelompok itu, yaitu 1. Struktur kelompok, 2. Kepaduan, 3. Polarisasi kelompok, 4. Grouping, 5. Pemimpin, yang terakhir 5 pemimpin. Dari kesimpulan tersebut mengatakan bahwa pemahaman mengenai kebebasan beragama di masyarakat pada hakikatnya belum sempurna. Toleransi yang seharusnya hadir dalam ruang lingkup beragama belum dilaksanakan secara maksimal. Sensitivitas yang terjadi berkaitan dengan agama selalu menjadi topik hangat dan bersifat emosional. Toleransi sebagai bentuk sikap yang positif hanya menuntut kesediaan seseorang untuk menghargai dan menghormati pilihan orang lain terhadap sesuatu yang dianggapnya benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pulang. Perjalanan cukup melelahkan. Ku coba untuk mengenal seseorang di sebelahku. Dengan segala upaya, aku coba untuk berinteraksi. Tapi sepertinya sia-sia dan cukup membuatku kesal. Sudahlah, lupakan. Aku harus cepat ke gereja. Di keseharianku, aku selalu berkumpul dengan Edo, temanku. Pada hari itu, aku bertemu orang itu lagi. Dan itu cukup membuatku penasaran. Sebenarnya, siapa dia?
ternyata dia orang baik. Sebagai makhluk sosial, aku coba untuk berinteraksi lagi dengannya. Ternyata dia mengajarkan aku arti toleransi beragama yang sesungguhnya. Terima kasih untuk pelajaran berharga hari ini.